Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavianti dengan NIM 247020100134. Indonesia kembali berduka setelah Pulau Sumatera belum lama ini dilanda banjir bandang hebat. Beritanya menjadi sorotan hebat di mata dunia, juga tak lepas dari perhatian para influencer tanah air. Salah satunya adalah Ferry Irwandi, yang viral karena berhasil mengumpulkan 10 miliar dalam satu hari. Aksinya ini menilai berbagai apresiasi, namun sepertinya tak begitu di mata anggota DPR RI. Fraksi Gerindra mewakili representasi pemerintah. Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia justru malah mendukung aksi Ferry Irwandi tersebut. Wah, ini topik yang lagi hot banget dan menarik buat dibedah ya. Turut berduka juga buat saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga proses pemulihannya cepat. Melihat fenomena Ferry Irwandi ini dari kacamata komunikasi massa dan media baru, kita kayak lagi nonton pergeseran besar dalam acara masyarakat bergerak. Yuk kita obrolin santai poin-poinnya. Yang pertama, influencer sebagai new gatekeeper atau penjaga gerbang baru. Dulu dalam teori komunikasi massa klasik yang namanya gatekeeper itu redaksi koran atau TV. Mereka yang nentuin berita mana yang penting. Tapi sekarang di era media baru, gatekeepernya ya orang-orang kayak Ferry Irwandi. Ferry punya apa yang nggak dimiliki lembaga formal. Yang pertama, percayaan dan attention atau perhatian. Pas dia bilang, ayo bantu, pengikutnya nggak mikir dua kali. Ini namanya teori two-step flow of communication, di mana pesan dari media nggak langsung ke massa, tapi lewat opinion leader, pemimpin opini. Dulu, bedanya sekarang opinion leadernya punya kekuatan finansial yang bisa ngalahin birokrasi. Yang kedua, ada personal branding, ajang cari panggung atau efek samping. Ini pertanyaan menarik, apakah ini cuma buat paparan, exposure? Jujur saja, dalam dunia media digital, personal branding dan aksi sosial itu kayak koin dengan dua sisi. Nggak bisa dipisahkan. Secara teknis, branding itu aset. Ferry bisa ngumpulin 10 miliar karena dia punya branding sebagai orang yang kritis, logis, dan kredibel. Secara etis, selama tujuannya buat kemanusiaan dan transparan, branding itu jadi alat, bukan cuma tujuan. Di mata kuliah komunikasi media baru, kita kenal istilah social capital, modal sosial. Ferry lagi membelanjakan modal sosialnya untuk membantu orang. Apakah dia dapat exposure? Pasti. Tapi itu adalah upah alami dari sistem algoritma media sosial yang memang menyukai konten heroik. Yang ketiga, ada benturan old power versus new power. Kenapa anggota DPR ada sensi, tapi Wapres malah didukung? Ini adalah contoh nyala benturan antara old power, lembaga formal DPR, biasanya kaku, birokratis, dan merasa paling berwenang ngurusin rakyat. Mereka mungkin merasa tersaingi karena seorang YouTuber bisa melakukan dalam waktu 24 jam apa yang mungkin butuh waktu berminggu-minggu lewat jalur birokrasi. New power atau digital atau Wapres Ferry lebih cair, kolaboratif, dan berbasis crowdsourcing. Dukungan dari Wapres menunjukkan kalau pemerintah yang lebih open-minded sadar kalau mereka nggak bisa kerja sendirian dan butuh bantuan kekuatan digital ini. Kesimpulan, gagasan baru buat peradaban. Menurutku, ini lebih dari sekedar penggalangan dana. Ini adalah gagasan kritis dalam membangun peradaban baru. Kita lagi masuk ke era di mana masyarakat nggak lagi cuma nunggu bola dari pemerintah. Kita punya demokratisasi, filantropi. Siapapun bisa jadi penggerak selama punya kredibilitas. Ini adalah bentuk civil society yang sangat kuat, di mana teknologi media baru bikin gotong royong jadi jauh lebih efisien. Jadi kalau ada yang bilang ini cuma buat exposure, itu pandangan yang agak sempit. Di era sekarang, kalau kamu punya pengaruh tapi nggak dipakai buat hal gede kayak gini, malah sayang banget kan? Gimana menurutmu? Apakah kedepannya model penggalangan dana lewat sosok hero digital kayak gini bakal lebih efektif dibanding lewat lembaga zakat atau bantuan sosial resmi pemerintah? Sekian, terima kasih.